3 dari Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Mataram. Di sini saya akan menjelaskan poin-poin tentang pengertian pohon, tegakan hutan, klasifikasi hutan, proses pertumbuhan, laju pertumbuhan, dimensi, dan pertumbuhan pohon. Berikut penjelasannya. Pembahasan pertama yaitu tentang pengertian hutan. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis hutan. Yang pertama, jenis hutan sekunder. Hutan sekunder merupakan kawasan hutan yang dapat ditumbuhi kembali secara alami setelah mengalami kerusakan atau penebangan. Hutan sekunder memiliki ciri-ciri ditumbuhi pepohonan kecil dan pendek. Perlu diketahui, jika telah mencapai usia ratusan tahun, pertumbuhan pepohonan di hutan sekunder dapat menjadi hutan primer. Berikutnya yaitu hutan sejenis atau disebut juga dengan hutan homogen, merupakan hutan yang ditumbuhi oleh pepohonan yang didominasi oleh pohon sejenis. Namun, hal tersebut bukan berarti pohon pada hutan sejenis memiliki satu jenis pohon saja. Berikutnya, hutan campuran atau hutan homogen, merupakan hutan yang ditumbuhi oleh beberapa jenis pohon atau bahkan berbagai jenis pohon yang tumbuh lebat dan luas. Berikutnya, hutan alam atau natural forest, merupakan hutan yang terbentuk secara alami atau murni dari alam tanpa adanya campur tangan dari manusia. Berikutnya, hutan kota atau urban forest adalah kawasan ruang terbuka hijau di daerah perkotaan. Fungsi hutan kota sebagai nilai estetika keindahan kota dan mengurangi degradasi lingkungan perkotaan dari dampak negatif pembangunan di wilayah perkotaan. Nah, di hutan kota inilah saya mengambil video ini. Tepatnya di ruang terbuka hijau yang berada di wilayah Selagalas, tepatnya di Mataram. Berikutnya yaitu hutan taman industri, merupakan kawasan yang ditumbuhi pepohonan. Tujuan dan manfaat hutan tanaman industri adalah untuk memenuhi kebutuhan akan bahan baku industri kehutanan, seperti bahan baku kayu maupun non-kayu. Berikutnya yaitu hutan produksi. Hutan produksi merupakan hutan yang sengaja dikelola untuk menghasilkan kebutuhan akan bahan baku kayu maupun non-kayu. Berikutnya yaitu hutan lindung. Hutan lindung adalah hutan yang berfungsi untuk melindungi kesuburan tanah dan tata air. Berikutnya yaitu hutan musim. Hutan musim merupakan kawasan hutan yang memiliki satu jenis tanaman. Berikutnya yaitu hutan bakau atau mangrove. Hutan bakau adalah kawasan hutan di daerah tepian pantai dan rawa. Penjelasan berikutnya yaitu tentang fungsi hutan. Adapun fungsi hutan sebagai berikut. Yang pertama, hutan merupakan sumber penghasil kayu yang mendukung proses industri. Yang kedua, hutan menjaga keseimbangan sistem lingkungan hidup sehingga kondisi lingkungan menjadi stabil. Yang ketiga, hutan menjadi sumber penelitian yang dapat mendukung kemajuan ilmu pengetahuan manusia. Yang terakhir yaitu hutan menjaga kualitas tanah tetap subur, sebab hutan memiliki bagian permukaan tanah yang berfungsi sebagai sumber humus. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang pengertian pohon. Dalam pengertian yang paling luas, pohon adalah tumbuhan apapun dengan bentuk umum berupa batang memanjang yang menopang cabang dan daun untuk fotosintesis pada jarak tertentu di atas pohon. Pohon juga biasanya ditentukan oleh tinggi. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, pohon adalah tumbuhan berbatang kayu dengan diameter mencapai
10 cm atau lebih jika diukur pada ketinggian 1,5 meter di atas permukaan tanah. Pohon juga bisa diartikan sebagai salah satu habitus atau perawakan tumbuhan dengan kemampuan fotosintesis sehingga mampu menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang tegakan hutan. Tegakan hutan adalah suatu skala unit ekosistem hutan yang dapat diidentifikasi relatif lebih homogen. Komposisi, struktur, dan fungsi ekologis di dalam tegakan cukup mirip. Bentuk pengelolaan dan pemanfaatan dapat diterapkan secara seragam dan tidak ada perubahan parameter ekologi sesuai yang diinginkan. Struktur tegakan hutan merupakan sebaran jumlah pohon pada bagian kelas diameter per satuan luas. Pendugaan mendapatkan pola struktur tegakan dapat dilakukan dengan pemodelan yang berasal dari model-model famili sebaran log normal dan famili sebaran eksponensial negatif. Penjelasan selanjutnya yaitu tentang proses pertumbuhan. Proses pertumbuhan adalah suatu proses bertambahnya tinggi, volume atau massa tubuh pada makhluk hidup. Proses ini bersifat kuantitatif atau dapat diukur dan dihitung dengan menggunakan angka. Pertumbuhan dapat dilihat dengan memperhatikan fisik. Proses dari pertumbuhan ini bersifat irreversibel, artinya tidak bisa kembali ke bentuk semula. Adapun macam-macam pertumbuhan yaitu pertama, pertumbuhan primer, yaitu merupakan pertumbuhan yang terjadi akibat aktivitas jaringan meristem primer. Titik tumbuh terbentuk sejak tumbuhan masih berupa embrio. Jaringan meristem terletak di ujung batang dan ujung akar. Pertumbuhan primer membuat akar dan batang tumbuh dan tambah panjang. Berikutnya yaitu pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder terjadi akibat adanya aktivitas di jaringan kambium atau meristematik sekunder. Pembelahan kambium ke arah luar akan membentuk floem sekunder, sementara pembelahan ke arah dalam akan membentuk xylem sekunder. Pohon-pohon yang ada di sekitar kita diameternya menjadi lebih lebar. Selanjutnya, penjelasan tentang laju pertumbuhan. Laju pertumbuhan merupakan bagian dari produktivitas, merupakan pertambahan berat kering tanaman pada suatu waktu tertentu. Laju pertumbuhan relatif atau LPR merupakan peningkatan berat kering tanaman dalam suatu interval waktu, erat hubungannya dengan berat awal tanaman. Laju pertumbuhan relatif merupakan peningkatan materi per unit materi yang ada per unit waktu. Laju pertumbuhan relatif dapat juga dikatakan sebagai peningkatan bahan organik per hari. Laju pertumbuhan juga merupakan bagian dari produktivitas, merupakan pertambahan berat kering tanaman pada suatu waktu tertentu. Penjelasan berikutnya yaitu tentang dimensi pertumbuhan. Dimensi pertumbuhan adalah proses yang menunjukkan adanya dinamika sepanjang fase pertumbuhan tanaman. Secara khas, dicirikan oleh fungsi pertumbuhan yang disebut kurva sigmoid. Jangka waktu berlangsungnya proses ini dapat bervariasi kurang dari beberapa hari sampai bertahun-tahun, tergantung pada organisme atau organnya. Kurva sigmoid adalah suatu fungsi pertumbuhan yang mencirikan pola pertumbuhan tanaman sepanjang suatu generasi secara khas. Kurva ini terbentuk oleh variabel berupa massa tanaman atau bobot kering, volume, luas, daun, tinggi, atau penimbunan bahan kimia. Adapun fase dari proses ini yaitu fase eksponensial atau logaritmik dan fase linear. Sekian penjelasan materi dari saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.